warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ushul Fikih. Perkenalkan, nama saya Najibullah Mazami dari kelas A36. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum yang diperselisihkan. Di sini ada syar'u man qablana, ada qaul sahabi, ada maslahah musalah, ada istihsan, ada al-urf, dan juga ada istishab. Yang pertama yaitu tentang syar'u man qablana. Untuk syar'u man qablana yang pertama, ini syar'u man qablana adalah syariat-syariat yang telah ada pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada pengertian, yaitu menurut Muhammad Zuhaili, syar'u man qablana adalah hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Di sini untuk perbedaan pendapat mengenai syar'u man qablana terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah para ulama yang menyetujui mengenai digunakannya syar'u man qablana ini, yaitu di sini pun ada beberapa pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah ulama yang setuju bahwa yang dimaksud dengan syar'u man qablana adalah syariat dari Nabi Adam, karena Nabi Adam merupakan pembawa syariat pertama. Ada juga yang berasal dari syariatnya Nabi Nuh, ini menyesuaikan sesuai dengan surat Asy-Syura ayat 13. Ada juga yang berasal dari Nabi Ibrahim seperti disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 67. Untuk yang kedua, yakni berasal dari yaitu kelompok ulama yang tidak setuju bahwa Nabi Muhammad mengikuti syariat para nabi sebelumnya, karena menurut pendapat beliau ini, yaitu karena beliau menganggap bahwa jika Nabi Muhammad mengikuti syariat nabi sebelumnya, maka itu disebut dengan maksiat atau mengingkari, karena Allah sudah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dan untuk yang ketiga, yaitu ulama yang tidak berpendapat atau istilahnya adalah tawakuf, seperti Imam Haramain atau Amidi dan lain-lainnya. Jadi beliau-beliau ini bersifat netral. Untuk kegiatan seperti muamalah, seperti muzaroah, ijarah, mukhabarah, ini adalah contoh-contoh syariat yang sudah ada, kegiatan muamalah yang memang sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Untuk yang kedua, yakni mengenai syar'u man qablana, yaitu di sini yang disebutkan adalah hukum-hukum yang tidak disyariatkan dalam Al-Qur'an dan hadis, ini tidak wajib kita ikuti. Adapun jika ada di dalam Al-Qur'an, jika tidak masuk syariat atau jika dinasah, ini tidak masuk syariat jika dinasah. Yang kedua, jika masuk syariat maka kita ikuti. Untuk selanjutnya, yakni mengenai syar'u man qablana ini adalah hukum-hukum yang tidak disyariatkan dalam Al-Quran dan hadis, ini tidak wajib kita ikuti. Adapun jika syar'u man qablana ini tertulis dalam Al-Quran atau hadis, ini ada 3 bagian. Yang pertama, jika dinasah atau kemudian hukum tersebut ada hukum baru yang
yang berasal dari Al-Quran atau hadis yang menasakhnya atau menghapus hukumnya atau mengganti hukumnya, maka tidak masuk di dalam syariat yang kita ikuti. Kita tidak boleh mengikutinya. Yang kedua, jika hukum tersebut masuk ke dalam syariat, maka kita harus mengikuti. Ini contohnya seperti puasa. Itu kalau yang di atas ini yang pertama tadi seperti pengharaman sapi dan domba, ini kan kemudian dinasah sehingga kita tidak mengikuti keharamannya. Yang terakhir adalah tersebutkan dalam Al-Quran dan hadis tetapi tidak ditemukan indikasi penetapan hukumnya. Maka ini ada banyak sekali pembahasan tergantung dari dalil-dalil yang dibahas. Yaitu qaul sahabi. Di sini saya mengutip dari pendapatnya Nadir Shah Hussein dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Quran. Beliau menjelaskan bahwa qaul sahabi adalah ijtihad atau kemampuan dalam mencari syariat dengan sungguh-sungguh oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian lain, qaul sahabi adalah pemahaman murni para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini qaul sahabi terbagi menjadi 3, yakni qaul sahabi yang bukan merupakan hasil ijtihad. Ini contohnya seperti yang sudah pernah Siti Aisyah sampaikan. Yang kedua yaitu yang tidak bertentangan dengan ijma'. Yang ketiga yaitu hasil ijtihad perorangan. Selanjutnya yakni tentang kehujahannya. Ini menurut Syafi'iyah, Jumhur Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah ini bukan hujjah hukum mutlak. Adapun untuk Hanafiyah, Malikiyah, Hanabiyah ini bisa qaul sahabi ini untuk menjadi hujjah hukum. Contohnya adalah ini pendapatnya Umar bin Khattab, yaitu mengenai hewan menyakiti hewan akan didenda 1/4 dari harga hewan tersebut. Yang kedua mengenai keharaman jual beli inah karena Siti Aisyah pernah mencela hal tersebut. Selanjutnya yang saya bahas di sini adalah yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i. Ini menurut Abu Zahra, yaitu dalam mensyariatkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Di sini menurut Al-Ghazali tujuan dari maslahah mursalah adalah memelihara tujuan syariat. Adapun dalam Islam tujuan syariat itu ada 5. Yang pertama hifdzuddin atau menjaga agama. Yang kedua hifdzun nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga adalah hifdzul aqli, menjaga akal. Yang keempat yaitu hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Yang kelima adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Nah, di sini acuan untuk menjadikan maslahah mursalah sebagai istinbat hukum, yaitu di sini yang menjadi acuan untuk maslahah mursalah menjadi istinbat hukum adalah bagaimana agar tujuan-tujuan syariat itu, penjagaan syariat itu bisa terpelihara, maka kita bisa mengambil dari maslahah mursalah ini. Untuk tingkatannya ada tingkatan doruriyah, yaitu sangat penting. Ini contohnya adalah semisal menikah, mungkin bagi anak muda yang jika tidak segera melaksanakan maka akan melakukan perbuatan yang merupakan maksiat. Nah, ini maka penting sekali. Yang kedua yaitu hajiyah, di bawahnya doruriyah, cukup penting. Yang ketiga tahsiniyah. Kehujahan maslahah mursalah. Jadi jumhur ulama bersepakat bahwa maslahah mursalah merupakan asas atau dasar yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja menurut jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah, jadi mereka mensyaratkan tentang masalah ini hendaknya dimasukkan di bawahnya qiyas, yaitu sekiranya
terdapat hukum asal yang dapat dikiaskan kepadanya, dan juga terdapat ilat muntabit, yaitu ilat yang tepat. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabilah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan maslahah semata tanpa perlu mengikatnya atau memasukkannya ke dalam qiyas. Selanjutnya yaitu istihsan. Istihsan diartikan sebagai sebuah bentuk guna mengambil serta mengamalkan hukum karena dianggap sebagai hukum yang lebih unggul jika dibandingkan dengan praktik yang diterapkan oleh hukum asal. Jadi istihsan ini adalah dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi istinbat hukum, utamanya oleh dua imam madhab, yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Asy-Syatibi, kaidah istihsan ialah penerapan pelaksanaan kaidah maslahah atau kemaslahatan yang ditopang oleh hukum syara' dengan menginduksi sejumlah nas. Jadi tidak hanya nas sebagian saja. Secara bahasa, yang dimaksud dengan istihsan ialah memandang sesuatu baik ataupun menjajaki sesuatu yang baik pula. Sedangkan dalam pengertian istihsan menurut istilah, yaitu meninggalkan qiyas yang nyata guna melaksanakan qiyas yang tidak nyata atau samar-samar, ataupun menyingkirkan hukum kulli, hukum keseluruhan, guna melaksanakan hukum pengecualian yang diakibatkan adanya dalil yang membenarkan. Pembagian istihsan ada banyak sekali. Yang pertama adalah istihsan bin nas atau dengan Al-Quran atau hadis, istihsan yang didasarkan atas ayat Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, istihsan bil ijma, ialah karena terdapat kesepakatan umum sehingga qiyas ditinggalkan. Di sini contohnya seperti penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan objeknya ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman, sudah disepakati. Dalam qiyas transaksi ini tidak sah sebab objek juga tidak ada. Istihsan bil qiyas al-khafi, yakni terdapatnya perbedaan hukum karena asal dan cabang yang mempengaruhi qiyas. Selanjutnya yang keempat, istihsan bid darurah, yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari qiyas. Sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharuskan dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Selanjutnya yaitu istihsan bil maslahah, ialah karena terdapat kemaslahatan sehingga qiyas ditinggalkan. Yang terakhir yaitu istihsan ra'ful haraj wal masyaqqat, yaitu menolak atau menghapus kesukaran dan kesulitan. Kehujjahan istihsan. Kelompok yang memakai istihsan sebagai hujjah tercantum dalam kelompok ini yaitu antara lain Imam Malik yaitu kelompok Maliki, kelompok Hanafi, serta sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab Syafi'i menolak mengenakan istihsan, sebab baginya memakai istihsan berarti menetapkan hukum bersumber pada hawa nafsu sehingga dipandang keluar dari dorongan syara'. Uruf merupakan adat kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Uruf terbagi menjadi ucapan atau perbuatan dilihat dari segi objeknya, menjadi umum atau dari khusus dari segi cakupannya, menjadi sah atau rusak dari segi keabsahannya menurut syariat. Para ulama ushul fikih bersepakat bahwa adat atau uruf yang sah ialah yang tidak bertentangan dengan syariat. Jadi uruf sahih apabila tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Adapun fasid apabila tradisi tersebut atau uruf tersebut bertentangan dengan syariat. Di sini syarat uruf biar menjadi hujjah yaitu yang pertama adalah umum atau sering dilakukan, yang kedua yaitu dilakukan oleh mayoritas, yang ketiga adalah mengikat, dilakukan oleh masyarakat, yang keempat tidak bertentangan dengan dalil syar'i, yang kelima tidak bertentangan dengan tradisi lain dalam satu daerah yang sama. Contoh kehujjahan uruf yaitu kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, karena uruf bahwa saat ini secara uruf masyarakat telah menjadikan emas sebagai komoditi bukan sebagai mata uang. Yang kedua, penyelesaian transaksi selama 2x24 jam dalam jual beli falas secara spot. Menurut hasil penelitian At-Thayyib Khodariyah Sayyid
guru besar usul fikih Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya Fil Ijtihad ma la nassa fih. Mazhab yang dikenal banyak menggunakan huruf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah. Dan selanjutnya adalah kalangan Hanabilah, kemudian disusul kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga uruf dimasukkan dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan kalangan ulama. Selanjutnya istishab. Istishab adalah salah satu metode ijtihad dengan cara menetapkan hukum suatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil lain yang merubah hukum tersebut. Sehingga pola istishab bukan menciptakan hukum baru, melainkan mempertahankan dan melestarikan hukum lama. Macam-macam istihab ada istishab al-ibaha al-asliyah, yaitu didasarkan pada hukum boleh. Istihab baro'ah al-asliyah berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Yang ketiga istishab al-hukmi didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Yang terakhir istishab al-wasfi. Istishab al-wasfi yaitu istishab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya sifat air yang diketahui suci sebelumnya akan tetap suci sampai ada bukti yang menunjukkan air itu najis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.